wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Para ikhwan sekalian di bawah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan karunia dan nikmatnya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam Syarah Taysirul Alam, masuki hadis yang berikutnya, hadis yang ke-89. Setelah sebelumnya kita bahas hadis yang ke-88 tentang khilafnya para ulama duduk istirahat, yaitu duduk sejenak ketika berdiri dari sujud. Sebagian menganggap itu sunnah, sebagian menganggap itu tidak sunnah, hanya boleh saja. Bagi yang mau duduk karena hajat dan kebutuhan, maka dia bisa duduk sejenak untuk bangkit ke rakaat berikutnya. Sedangkan bagi mereka yang tidak ada hajat dan dia bisa langsung berdiri, maka langsung berdiri juga tidak apa-apa. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Baik, selesai kita bahas hadis yang ke-88, berikutnya hadis yang ke-89. An Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dahulu kala apabila sholat, beliau merenggangkan kedua tangannya ketika sujud sehingga nampak putih ketiak beliau. Ini hadis yang menjelaskan bagaimana cara sujudnya Rasulullah SAW. Beliau tidak merapatkannya tapi melebarkannya sehingga kelihatan putih ketiak beliau. Berarti lebar banget ya cara sujudnya Rasulullah SAW. Kita bahas makna ijmali, makna global hadis ini. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, kanat salatun Nabi SAW raghbatan wa nasyad. Salatnya Nabi SAW itu sangat serius dan sungguh-sungguh. Wa kana yu'ti kulla udwin haqqahu minal ibadah. Beliau memberikan anggota badannya hak sesuai dengan ibadah yang dituntut dalam salat tersebut. Walihada kana idza sajada farraja baina yadayhi. Oleh kata beliau, kalau misalnya mau sujud, ketika sujud beliau meregangkan kedua tangannya, ya, min syiddati tafriji bainihima yudharu bayadu ibtaihi. Dan saking renggangnya kedua tangan beliau ketika sujud, itu nampak putihnya ketiak beliau. Ya, jadi beliau sangat lebar membukanya. Dan ini jadi dalil bahwasanya kita dilarang untuk merapatkan, ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi direnggangkan. Kullu dzalika unwanu nasyati fi shalah. Merenggangkan ketika sujud, kemudian tidak meletakkannya di lantai, ini menunjukkan semangatnya ketika sholat. Wa raghbah fil ibadah, semangat dan juga menunjukkan keseriusan dalam ibadah. Wa taba'udan an hayatil kaslan, dan jauh dari kemalasan. Karena kalau orang malas, mesti dia dirapatin tangannya ketika sujud, kemudian dijatuhin ke tanah, ya. Kalau orang udah ngantuk seperti itu sujudnya, ya, kayak orang taraweh sudah capek dia seperti itu. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu, tapi beliau meregangkannya. Alladhi yadumu ba'du a'dha'ihi ila ba'd, di mana beliau
Ya, di mana orang-orang yang malas itu mereka rapatkan satu dengan yang lain. Fayazilu an ba'diha ana'a ibadah. Maka hilanglah hak atau tugas atau bagian ibadah dari anggota tubuh tersebut. Nah, ini para waskal subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sujud jangan dirapatkan tapi direnggangkan. Renggangnya itu sangat-sangat lebar sampai kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini kelihatan putihnya ketiak beliau Rasulullah SAW. Baik, ma yuhadzu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, fihi dalilun ala istihbabi hadil hay'ah fi sujud. Ini dalil bahwasanya disunahkan ya dengan model seperti ini ketika sujud. Wahia muba'adatun adudaihi an janbihi, yaitu kita menjauhkan siku kita dari lambung kita, dijauhkan. Wa qad tahassasa dzalika fi sujud bima akhraja Muslim fi hadisil Barra yarfa'uhu wa huwa idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Ada hadis secara khusus ya dalam sujud ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Barra, di mana ya beliau ketika sujud ya beliau meletakkan kedua telapak tangannya kemudian mengangkat kedua sikunya. Ini hadis yang menunjukkan tidak bolehnya menempelkan siku kita ke tanah ketika sedang sujud. Wa huwa fi hadisil bab mutlak, maka hadis ini mutlak. Walakinnahu fi hadal hadis muqayyad, akan tetapi hadis ini adalah yang mengikat hadis tersebut. Fayuhmalul mutlak alal muqayyad, maka yang mutlak dibawa ke muqayyad, menjelaskan bahwasanya hadis yang menyuruh mengangkat siku ketika sujud diperjelas dengan hadis ini tidak sekedar mengangkat tapi juga dilebarkan sehingga ya kelihatan ketiaknya. Wa yahtassu tafriju bijali bihalis sujud, dan ini semua ya melebarkan siku ketika sedang sholat ini dikhususkan hanya ketika kita sedang sujud. Ya tentu saja kita lihat kondisi, kalau berjamaah tentu nggak bisa selebar-lebarnya karena kita lihat kanan kiri kita. Ya, kalau kita sedang sholat berjamaah tentu yang penting kita angkat tidak sampai menyentuh tanah. Kalau kita lebar selebar-lebarnya tentu akan mengganggu yang lainnya. Ya, tapi kalau kita sendirian maka lebarkan ya sampai kelihatan kedua ketiaknya. Kemudian kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, fi dzalika hikamun katsirah wa fawaid jasimah. Melebarkan kedua siku ketika sujud ada hikmah yang banyak dan manfaat yang besar. Ya, di antaranya adalah idharun nasyat wa raghbah fis shalah. Ini menampakkan kesungguhan dan keseriusan dalam salat. Ya, tidak lemes-lemes, tidak letoy-letoy. Karena kalau kita jatuhkan ke tanah, mesti ini orang tidak renyek salat. Ya kayak anak-anak itu. Kalau dia anak-anak SD, kalau disuruh sholat seperti itu, tangannya nggak mau diangkat, ya karena memang dia nggak renyek sholatnya. Makanya kalau kita angkat berarti kita sedang kondisi serius dalam sholat, nasyat, bersungguh-sungguh. Ya, jangan sampai sholat kita tidak sempurna. Kemudian wa minha annahu idza i'tamada ala kulli a'dha'is sujud akhadha kullu udwin haqqahu minal ibadah. Dan juga apabila kita menyandarkan semua anggota badan kita
anggota badan yang menjadi anggota sujud, maka kita telah memberikan hak setiap anggota badan untuk beribadah. Ya, karena ya kalau kita misalnya melemeskan, berarti kita tidak sujud dengan baik, tidak memberikan hak tangan kita sebagai anggota sujud selain dari wajah, kemudian tangan, kemudian lutut dan juga telapak kaki, ya, diberikan hak sungguh-sungguh, diantaranya diangkat, ya, dan dijauhkan dari lambung. Nah, ini para sekalian subhanahu wa ta'ala, kata Allah Ta'ala, faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian kata Syekh, beliau mengatakan, khassa ba'dul fuqaha wa minhum al-hanabilah hadal hukma birrajuli dunal mar'ah. Ada sebuah faedah yang bisa kita ketahui bersama, bahwasanya kata Syekh, merenggangkan kedua siku ketika sujud, para ulama banyak yang menjelaskan, seperti misalnya madhab Hanabilah, ini hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ya, sunnahnya kemudian melebarkan kedua siku itu untuk laki-laki saja, bukan untuk perempuan. Li'annahu yutlabu minha atajammu' wa tasawwun, karena perempuan dituntut dalam gerakannya itu lebih ke tajammu', mengumpulkan dan menjaga. Jadi dia harus, justru perempuan harus berusaha menutup, bukan dilebarin, tidak sesuai etika. Ibaratnya kalau kita duduk ngangkang kan biasa, kalau perempuan duduk ngangkang kan tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan ciri khas perempuan. Naik motor aja kan beda kita dengan perempuan. Kita aja kalau naik motor bebas ngangkang, kalau perempuan kan menutup, menyamping. Tidak, kalau dia perempuan juga dirapetin kayak gini, ya. Bencong juga merapat sama. Nah, jadi demikian. Jadi ini adalah ciri khas perempuan, yaitu dia mengumpulkan, tidak melebarkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Marasilih, an Yazid bin Habib au Hubaib, ya, anna Nabiya SAW marra ala imra'atani tusalliyani. Rasulullah SAW pernah melewati dua perempuan yang sedang sholat. Faqala idza sajadtuma fadamma ba'dal lahmi ila ba'd. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian berdua sedang sujud, kumpulkan, rapatkan antara satu anggota badanmu dengan yang lain. Fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul, karena perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Nah, ini diantara ulama yang menganggap perempuan tidak perlu dilebarin ketika sujud, tangannya sampai lebar-lebar, tetap dia mengumpulkannya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Dhaiful Jami', sehingga ini menjadi khilaf. Baik, pendapat yang roji, pendapat yang paling kuat, ya, yang kami pilih juga, tidak ada beda antara laki dan perempuan ketika sujud, tetap dilebarkan, karena keumuman sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sedangkan hadis yang dibawakan oleh madhab Hanabilah dan lainnya, ini adalah hadis yang dhaif, ya. Jadi ijtihad saja, itu ijtihad saja, dirapatkan. Nah, jadi intinya penekanan merenggangkan ini memang untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan ya, insya Allah tidak begitu ditekankan, ya, tidak begitu ditekankan untuk merenggangkan ini, lebih longgar melihat, menuntut, karena perempuan itu memang disuruh untuk lebih tertutup dibandingkan laki-laki.
Perempuan itu tidak ngangkang ngelebar-lebar itu dia tidak cocok ya, tidak biasa. Dia lebih merapat-rapatkan anggota badannya terutama ketika sujud. Tetapi intinya kalau dia melebarkannya itu juga tidak mengapa ya. Kalau dia merapatkannya maka ini juga ulama ada yang membolehkannya. Ya, wallahu alam bisawab ya. Baik, selesai hadis yang ke-89, kita masuki hadis yang berikutnya yang ke-90. Dari Abi Maslamah Sa'id bin Yazid, beliau mengatakan, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akan Nabi SAW yusalli fi na'laihi? Qala na'am. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi Muhammad SAW dahulu sholat memakai sendal? Maka beliau mengatakan, iya, na'am. Rasulullah SAW dulu sholat memakai sandal. Jadi mas sekalian, sholat memakai sendal ini sunnah ya, jangan dianggap aneh. Hanya orang-orang yang gak ngerti saja. Komentar netizen ketika pernah Raja Salman sholat pakai sandal di Masjid Istiqlal, pakai sepatu, heboh semuanya. Kok tidak dilepas sepatunya, tidak dilepas sepatunya? Ya karena nggak ngerti. Itu bukan sepatu sembarangan, sepatu raja, bukan sepatu kita bawa ke pasar pagi sana. Enggak, sepatu raja. Ya, dan dia pakai sepatu biasa, namanya orang kaya. Ya enggak. Nah, jadi beliau sholat pakai itu heboh. Ya karena memang nggak ngerti. Padahal sholat pakai sendal, ya itu adalah sunnah. Boleh tidak, Amir? Kita sholat pakai sendal di sini. Baik, kita langsung bahas makna ijmali, makna global. Makna global dari hadis ini. Sa'ala Sa'id bin Yazid Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Sa'id bin Yazid bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW dulu sholat memakai sendal? Karena beliau ingin mencontohnya. Fa'ajabahu Anas, maka Anas menjawab, iya, kana yusalli fi na'laih. Nabi salat di atas sendalnya. Wa inna dzalika min sunnati mutahharah. Ini termasuk sunnah yang suci, salat memakai sendal. Baik, ma yuhadzu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, istihbabu salat fi na'lain haitsu kana min fi'lin Nabi SAW. Disunahkan untuk salat memakai sendal, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini para sekalian tentu mempraktekkan ini yang namanya sunnah, lihat kondisi dan sikon. Nah, kalau misalnya masjidnya memang dia pakai sejadah, nggak mungkin kita pakai sandal. Dan kalaupun seandainya sandal kita bersih, kalau seandainya ternyata menjalankan sunnah ini membuat orang heboh, tidak ngerti, maka kita bisa menundanya. Ya, namanya sunnah itu beda dengan kewajiban. Ya, di antara hikmah dalam dakwah, kita nggak perlu terlalu strength dalam menjalankannya, selama itu ya bukanlah dosa jikalau kita tidak mengerjakannya. Tetapi jangan sampai antum nggak melakukan sunnah ini seumur hidup antum, sampai antum anti sholat pakai sendal. Kalau misalnya antum di pantai sholat bareng temen pakai sendal, ya kenapa nggak pakai sendal? Ya, padahal Rasulullah SAW dahulu sholat pakai sendal di Masjid Nabawi, karena memang Masjid Nabawi dahulu memang lantainya dari tanah, ya, tidak ada keramik atau sajadah. Nah, sama kalau kita misalnya sholat di lapangan berjamaah dengan kawan, ya pakai sendal, karena itu sunnah. Kemudian yang berikutnya, jawazu dukhulil masjid bihima, bolehnya memasuki masjid dengan memakai sandal. Ba'da tanzifihima minal aqdar wal anjas, tetapi setelah kita pastikan sandal itu tidak ada kotoran, tidak ada najis. Pastikan dulu, ya. Pastikan tidak ada kotoran dan tidak ada najis. Kalau misalnya ada bau, maka nggak boleh.
Kemudian berikutnya yang ketiga, anna ghalabatidh dhon fi najasitihima la tukhrijuhuma an asli taharah fihima. Bahwasanya prasangka kita sendal kita itu najis, ini tidak mengeluarkan hukum asal bahwasanya sendal kita itu bersih. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap sendal kita itu kotor. Aku tidak mau sholat pakai sendal saya itu kotor. Antum tak dari mana kotor? Antum nginjek tai anjing, enggak kan? Antum cuma nginjek tanah, dan tanah itu tidak kotor. Ya, tanah itu suci, bahkan tanah bisa mensucikan najis. Kita bisa bersuci dengan tanah, bahkan kita bisa bertayamum dengan tanah, kok dianggap kotor? Makanya para perempuan, Rasulullah SAW mensunahkan baginya untuk memakai jubah yang panjang melebihi mata kakinya, sehingga kalau dia nyeret tanah itu nggak masalah. Ya, tidak ada kita keraguan-raguan. Ya, karena kan kita makainya juga jelas, bukan ke pasar pagi sana. Ya enggak? Kita makainya ke sini-sini saja, ya. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan mengatakan sesuatu itu najis sampai ada tanda-tanda dia najis dari bau, warna dan rasa. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk masjid, antum lihat di Masjid Nabawi sana, kan antum pakai sendal, di Masjidil Haram pakai sendal, bahkan saya sendiri kalau tawaf pakai sendal, ya tanpa ragu-ragu, karena memang nggak ada najis, ya nggak ada najis. Dan kalau seandainya pun ya ada terkena sesuatu, gesekan kita dengan tanah berikutnya itu mensucikan najis-najis tersebut yang ringan-ringan, ya. Dan kalau tidak ada bau kotoran, tidak bau pesing, ya udah dia suci, dan prasangka kita dia najis itu tidak boleh. Ya, karena hukum asal segala sesuatu itu suci, ya, sampai ada dalil bukti bahwasanya dia ini ada najisnya dari bau, warna dan rasanya. Nah, jadi demikian ya. Jadi kalau anda misalnya sholat di masjid, sholat di tanah, sholat di lapangan, bisa pakai sendal, ya, dipraktekkan, karena itu sunnah an-nabawiyah. Berikutnya faedah as-salatu fin ni'al wa dukhulul masjid fihima asbahat mas'alah muskilah. Salat memakai sendal dan memasuk ke masjid memakai sendal ini menjadi masalah yang muskilah, kata Syekh, masalah yang jadi perbincangan di zaman sekarang. Fasunnati Nabi SAW sorihah yujawizu dzalika bal istihbabihi. Sunnah Nabi SAW secara jelas membolehkannya, bahkan mensunnahkannya, karena Rasulullah SAW rata-rata sholat pakai sendal. Wa annahu min sunnati allati yambaghi al-muhafadzah 'alaiha. Dan ini adalah sunnah Nabi yang sudah selayaknya kita jaga, jangan sampai menjadi langka sholat pakai sendal ini, jadi aneh di zaman sekarang, ya, jadi aneh karena semuanya dianggap najis, was-was segala macam. Faqad qala sallallahu fima rawahu Abu Dawud an Shaddad bin Aus khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Dalam hadis Abu Daud dari Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW pernah bersabda, selisihilah orang Yahudi, karena orang Yahudi itu mereka sembahyang, ya saya bilang sembahyang, ya, atau sholat, mereka tidak mau pakai sendal dan tidak mau pakai sepatu. Ini orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW menyuruh pakai sendal untuk menyelisih ibadahnya orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak mau pakai sendal dan tidak mau pakai sepatu. Hadis ini sahih yang menceritakan atau perintah Rasulullah SAW untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani yang nggak mau pakai sendal kalau sholat. Nah, kalau kita punya keyakinan seperti itu, tidak mau pakai sendal, tidak mau, ya, itu seperti orang Yahudi. Karena pada dasarnya kita fleksibel, mau pakai sendal silakan, tidak juga boleh.
Ya, kita lihat kondisi, kalau memungkinkan pakai sendal, kalau tidak memungkinkan maka lepas sendal. Nah, kalau orang Yahudi itu sama sekali tidak mau apapun, mereka tidak mau pakai sendal dan juga tidak mau pakai sepatu. Nah, ini ya para sekalian. Wa qala sallallahu fima akhrajahu Abu Daud aidan, dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, idza jaa ahadukumul masjid falyanzur, kalau kalian mau masuk ke masjid, coba lihat sendal kalian dulu. Fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adza falyamsahu wal yusalli fihima. Kalau seandainya ternyata di sendal kalian lihat ada kotoran, maka kalian gesek dulu ke tanah. Nah, Rasulullah bahkan cuma suruh gesek ke tanah. Tanah itu bisa membersihkan kotoran, digesek sampai dia hilang, ya. Maka gesekkan, falyamsahu, usap dia, dan sholatlah memakai sendal. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW tidak melarang sholat pakai sendal, tapi syaratnya harus dilihat dulu bagian bawahnya bersih atau tidak. Ila ghairi dzalika minan nususi shahihah as-sharihah, dan berbagai macam dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya memakai sendal. Fi masyru'iyati shalah fihima ba'da tanzifihima minal anjas wal aqdar, dengan syarat harus bersih sendalnya, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Ya, bersih itu bukan berarti nggak ada debu nggak masalah. Ya, kalau misalnya masuk masjid, ya pakai sepatu khusus misalnya, yang dia kita ketahui bersama tidak ada kotoran yang mengotori sajadahnya misalnya, ya, atau memakai kaos kaki nggak masalah, ya. Baik, amal amah wa ba'du al muta'assibina min talabil ilmi fayujadilunaka fi dzalika. Adapun orang awam dan juga sebagian talabul ilmi yang terlalu ta'assub, terlalu keras dalam masalah ini, mereka pasti akan mendebatmu kalau kamu sholat memakai sendal. Wa yarawna anna ihya hadhi sunnah minal kabair allati la yuskatu 'alaiha. Mereka memandang bahwasanya sunnah memakai sendal ini adalah masalah yang besar kalau dipakai untuk sholat, sehingga mereka tidak diam mulutnya komentar kalau melihat orang pakai sendal. Wa idza awratta 'alaihim hadhin nusus qalu, maka kalau kalian lihat bagaimana komentar-komentar mereka ketika mereka melihat orang pakai sendal sholat, mereka mengatakan hada fi waqtin duna waqtin wa zaman duna zaman. Itu kan zaman Nabi, zaman sekarang udah beda. Itu kan waktu dulu, sekarang beda waktu. Ya, mereka mengatakan demikian. Pokoknya sering kita dengar ini zaman dulu, zaman sekarang udah beda. Itu zaman padang pasir, ini zaman ini. Itu zaman dulu banyak debu kalau orang misalnya pakai cadar, ya. Itu zaman padang pasir, ini tidak ada lagi padang pasir. Nah, seterusnya ucapan-ucapan yang menunjukkan sunnah Nabi itu bisa hilang dengan prasangka, bukan dengan dalil nas, adanya nasikh dan mansukh. Karena di dalam Islam dalil-dalil di zaman Nabi itu berlaku sampai akhir zaman, kecuali ada dalil yang memansukannya. Kalau nggak ada mansukh, nggak ada penasikhnya, maka nggak ada. Kita boleh mengatakan, oh itu di Arab, ini nggak ada Arab, itu zaman dulu bukan zaman sekarang, nggak ada. Tidak boleh mengatakan dengan prasangka, karena hukum Islam berlaku sampai akhir zaman. Hanya orang awam atau orang yang jahil yang sering ngomong kayak gitu, karena nggak ngerti, nggak mau belajar, semuanya pakai perasaan. Karena syariah Muhammad SAW ata ba'daha min naskhaha wa baddalaha, seolah-olah syariat Muhammad ini, ya, datang sesudahnya, kemudian bisa dihapus dan bisa diubah-ubah seenaknya. Wa ma darau annaha syariat Allah ila an yarisallahu al-arda wa man 'alaiha. Ya, padahal syariat Allah itu
Allah wariskan seterusnya, ya, tidak pernah berubah. Kemudian beliau mengatakan wal munasib anna man arada tiba'as sunnah fi dzalika wa fi ghairihi mimma tarakahu aw fa'alahu la yamassu jauharul Islam an yanzura. Kata beliau, bagaimana kita menyikapi sunnah ini? Ya, kata beliau, barang siapa yang ingin menghidupkan sunnah Nabi, memakai sendal ketika sholat, atau sunnah apapun, saya menyebutkan sunnah apapun, ya, apakah kita boleh meninggalkannya atau mengerjakannya? Ini sunnah, ya, dalam artian mustahab, bukan sunnah yang wajib. Maka kata beliau, kita harus lihat efeknya dulu kepada Islam. Kita lihat dulu kepada dakwah, kepada mana kita mau mengamalkan ini. Kita lihat fa in kana fi'luhu aw tarkuhu yusabbibu fitnah wa syarran akbar min maslahatihi fal yura'i al masalih. Kalau seandainya mengerjakannya sunnah ini atau meninggalkannya bisa menyebabkan fitnah, ya, menyebabkan keburukan yang lebih besar daripada maslahatnya. Kita ingin menjalankan sunnah tapi madaratnya lebih besar, kemudian jadi fitnah, jadi heboh, kemudian membuat kita mungkin tidak diterima dakwahnya orang awam dan semisalnya. Maka kata beliau, hendaklah kita tinggalkan maslahat ingin menjalankan sunnah itu. Nah, ini berlaku untuk semua ikhwah. Antum ketika ada sunnah-sunnah yang antum yakin sunnah, ya, bukan yang wajib, karena sunnah itu maksud saya sunnah dalam ilmu fikih, bukan sunnah dalam artian sunnah Nabi yang ajaran Nabi. Kalau seandainya ada ajaran Nabi yang sifatnya sunnah dalam ilmu fikih, ya, seperti misalnya memakai sandal ketika sholat, kemudian misalnya memakai cadar, ya enggak? Kemudian misalnya memakai jubah, kalau antum anggap itu sunnah, kalau antum anggap sunnah, ya, karena memakai jubah itu sunnah kalau seandainya dia ingin meniru Nabi. Tapi kalau misalnya yang sunnah sebenarnya mengikuti urf, budaya masyarakat setempat, pakai baju apa yang paling sopan menurut budaya itu. Ya, karena antum lihat tuh di Arab sana pakai jubah, ngerokok, minum bir, ada joget-joget. Jadi nggak ada kaitannya jubah dengan sunnah aslinya. Tetapi kalau dia pakai jubah dalam rangka cinta sama Nabi, ingin ittiba, karena Rasul pakai jubah, ana mau untuk meniru, maka dia dapat sunnah, tapi sunnahnya dari sisi kecintaannya kepada Nabi, bukan pakaiannya. Karena pakaian yang sunnah ngikuti urf. Nah, kalau seandainya antum menganggap sunnah karena kecintaan sama Nabi, itu semua bisa di skip. Ya, kata Syekh, lihat maslahat timbang madorotnya. Kita memakai itu cocok tidak di sini? Ini kampungnya gak cocok, maka kita bisa men-skipnya dulu. Termasuk pakai sendal, jangan terlalu bersemangat. Dulu ada di tahun berapa, ya? 2000 berapa itu? Mungkin 2006 ada berita, ya, ada semua jamaah mereka menisbatkan ke Salafi di Jawa Timur kalau nggak salah. Mereka sholat pakai sandal, tidak mau sholat dipakai sejadah, kata dia bid'ah, dan mereka sholatnya di tanah, kemudian pakai sandal. Ada dulu tahun berapa, ya, lupa saya. Nah, itu salah satu yang bikin heboh, pokoknya digoreng terus sama media. Ya, ini aliran sesat, dibilang aliran sesat. Dia maksudnya ingin menjalankan sunnah, tetapi lihat madorotnya apa. Ya, jadi kita lihat. Nah, jadi yang benar seperti itu, bukan berarti kita menolak, mengatakan, oh sendal ini tidak cocok, ini zaman dulu, zaman sekarang tidak. Ini salah ngomong kayak gini. Nggak boleh kita bilang sunnah Nabi itu tidak berlaku di zaman sekarang. Ya, nggak ada. Oh itu zaman dulu, zaman sekarang tidak lagi. Ya, ini nggak boleh ngomong kayak gini. Tetapi kita katakan ini tetap sunnah, cuma pengerjaannya menimbang maslahat dan madorot. Yang namanya sunnah bisa kita kerjakan kalau memang ada kesempatan, dan bisa kita tinggalkan kalau memang tidak
ada hajat, tidak ada maslahat untuk mengerjakannya, bukan membantah, mengatakan oh ini gak berlaku lagi, ini hanya di zaman dulu, ini yang bahaya ucapan kayak gini, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani ngomong kayak gitu kecuali punya dalil, punya hujjah, kalam ulama bahwasanya itu sudah dimansukh, sudah tidak berlaku. Nah itu perbedaan kita dengan ahlul bidah atau ahlul hawa. Baik, jadi kata beliau kalau seandainya meninggalkannya itu justru menimbulkan fitnah, maka nggak usah pakai sendal ke masjid. Antum ke masjid Kubah Timah itu baru habis kajian ini langsung pakai sendal, dilempar, diusir sama itunya. Kamu kenapa? Ya langsung gara-gara kajian di mana? Oh pantas kata dia. Ya jadi nggak anu. Nah tapi kalau misalnya kita tadi kita sholat sendirian di rumah, antum sholat duha, sholat tahajud, pakai sendal, tidak masalah. Atau ketika antum di pantai, kita sedang ke pantai, pakai sendalnya dipakai, ya, jangan dilepas. Kenapa? Ya, sekali-sekali sholatnya langsung kena tanah pasir, nggak usah dibentangin karpet, ya takut benar sama pasir itu, ya. Padahal itu dipraktekkan Rasulullah SAW, langsung menyentuh ke pasir, ya enggak? Itu menunjukkan benar-benar ketawaduan kita kepada Allah. Ya Allah nih loh, hanya kepada Engkau aku berani meletakkan wajahku yang mulia di tanah, kena pasir. Nah ini menunjukkan benar-benar merendahkan diri. Jangan jadi bisa dipraktekkan dalam beberapa kondisi. Kemudian fa inna syar'a yakunu haitsu tujadul maslahah al-khalisah wa rajaha 'alal mafsadah. Karena syariat Islam itu di dalamnya ada maslahat, ya, dan juga ya maslahat yang khalisah aw rajihah, yang lebih didahulukan daripada mendatangkan mafsadat. Jadi maslahat itu lebih didahulukan daripada mafsadat dalam Islam. Dan saya katakan jadi kalau misalnya pakai jubah itu enggak setiap saat kita harus pakai, ya. Kalau kita misalnya di tempat yang itu, yang pakai biasa saja selama itu dianggap pakaian kesopanan, sopan ya, pakaian sopan yang dituntut dalam syariat. Secara urfnya yang sopan itu bagaimana? Wallahu alam bisawab. Baik, ini pembahasan kita tentang ya sholat pakai sendal. Masih berapa menit lagi nih? 4 menit. Baik, masih 4 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum saya masukkan hadis berikutnya, tafadhal. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya kalau nggak ada kita masuk hadis yang ke-91. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulillah SAW li Abil As bin Rabi bin Abdi Syams. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab, ya, dari suaminya Abil As bin Rabi Abdi Syams. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong anak kecil. Faidah sajada wado'aha, ketika sedang sujud, anak itu beliau taruh di tanah atau di lantai. Wa idza qama, apabila beliau berdiri, beliau gendong lagi. Nah di sini dalil bahwasanya namanya anak kecil itu memang suka digendong, ya. Dan juga ini adalah dalil yang akan kita bahas tentang hukum bergerak dalam sholat, karena masalah ini masalah yang sangat krusial, ya. Kadang saya lihat di masjid-masjid itu anti banget bergerak itu, ya, sampai-sampai kalau HP berdering itu sampai selesai tidak mau dia matikan HP-nya itu, ya enggak, sampai kalau misalnya dia lagi kaji sholat anaknya nangis, nggak mau dia ya gendongnya, ya dibiarnya nangis sampai selesai anaknya sehingga mengganggu orang-orang, padahal gerakan yang ada hajat itu diperbolehkan, yang akan kita bahas pada kesempatan ya malam hari ini. Tapi waktunya terbatas sekali, ya.
Insyaallah kita lanjutkan saja di pertemuan yang akan datang ya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.